Paradigma peperangan modern telah berubah. Kekuatan militer tidak lagi diukur hanya dari jumlah pasukan atau kecanggihan senjata. Teknologi memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kemenangan. Di era ini, karakter sebuah militer menjadi faktor yang semakin menentukan. Bagaimana sebuah angkatan bersenjata menggunakan kekuatannya kini diawasi oleh dunia. Dulu, kekuatan diukur dari siapa yang paling ditakuti. Hari ini, kekuatan diukur dari siapa yang paling dipercaya. Inilah perubahan besar dalam wajah peperangan modern. Di tengah perubahan itu, ada satu kekuatan yang tampil tenang namun semakin diperhitungkan. Kekuatan ini tidak banyak berteriak, tetapi langkahnya konsisten. Namanya adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI. Di dunia Islam yang berjumlah lebih dari 1,8 miliar jiwa, Indonesia mulai menempati posisi unik. Bukan sebagai negara paling agresif, tetapi sebagai negara yang stabil dan dipercaya. Bagi banyak umat Muslim, Indonesia kini dipandang sebagai simbol harapan baru. Banyak negara memiliki tentara besar dan persenjataan modern. Banyak pula yang memiliki sejarah perang panjang. Namun tidak semua mampu menggabungkan kekuatan dan kendali diri. Disinilah TNI mulai menarik perhatian dunia. Bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena caranya menjalankan kekuatan. Banyak pengamat militer menyebut TNI sebagai model militer Muslim modern. Hari ini, kita akan membedah bagaimana TNI membangun kekuatannya. Bagaimana teknologi, iman, dan disiplin disatukan dalam satu sistem. Dan bagaimana proses itu berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Data selalu menjadi titik awal yang paling jujur. Karena data tidak memiliki emosi dan tidak mengenal propaganda. Data hanya berbicara apa adanya. Berdasarkan Global Firepower Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-13 dunia. Peringkat ini menempatkan Indonesia di jajaran atas kekuatan militer global. Lebih dari 140 negara dinilai dalam indeks tersebut. Dalam konteks negara-negara Islam, posisi Indonesia menjadi semakin menarik. Di antara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia berada di papan atas. Jika Pakistan dikecualikan karena memiliki senjata nuklir, Indonesia menempati posisi tertinggi. Pakistan dikenal dengan kekuatan deterrence nuklirnya. Namun kekuatan nuklir memiliki logika dan fungsi yang berbeda. Indonesia menonjol justru pada kekuatan konvensional dan stabilitas operasional. Indonesia membangun kekuatan melalui modernisasi bertahap. Angkatan laut diperkuat untuk menjaga jalur laut strategis. Angkatan udara ditingkatkan untuk pengawasan dan pertahanan wilayah. Di darat, TNI membina pasukan elit dengan disiplin tinggi. Pelatihan difokuskan pada kesiapan, mobilitas, dan kontrol lapangan. Pendekatan ini menjadikan TNI semakin fleksibel dan adaptif. Perkembangan ini tidak luput dari perhatian kawasan lain. Negara-negara di Timur Tengah mulai mencermati pendekatan Indonesia, bukan sebagai ancaman tetapi sebagai referensi. Namun, kekuatan TNI tidak berhenti pada alutsista dan strategi. Ada sesuatu yang lebih mendalam di balik struktur militernya, yaitu fondasi moral dan identitas spiritual. TNI memiliki sistem pembinaan mental yang terstruktur. Pembinaan ini menekankan etika, tanggung jawab, dan disiplin batin. Nilai-nilai ini ditanamkan sejak awal pendidikan militer. Bagi prajurit TNI, iman bukan sekadar urusan pribadi. Iman menjadi bagian dari identitas seorang tentara. Ia membentuk cara berpikir dan cara bertindak di medan tugas. Di barak-barak TNI, latihan fisik berjalan berdampingan dengan ibadah. Kedisiplinan militer tidak mematikan sisi spiritual. Justru keduanya saling menguatkan. Azan yang terdengar setiap hari memiliki makna simbolis. Ia mengingatkan bahwa kekuatan harus dibatasi oleh nilai, bahwa tugas utama prajurit adalah melindungi, bukan menghancurkan. Pembekalan moral ini berdampak langsung di lapangan.
Ia mencegah tindakan berlebihan dan kekerasan tanpa kendali. Ia mendorong operasi yang presisi dan berlandaskan kemanusiaan. Pendekatan inilah yang membangun kepercayaan internasional terhadap TNI. Kepercayaan itu paling jelas terlihat dalam misi PBB. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian. Pasukan Garuda telah bertugas di berbagai wilayah konflik dunia. Lebanon, Republik Afrika Tengah, dan Kongo menjadi saksi kehadiran mereka. Di sana, TNI tidak hanya menjalankan tugas keamanan. Mereka juga berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Mereka membantu warga sipil yang terdampak konflik. Mereka menjadi wajah kemanusiaan di tengah ketegangan. Indonesia saat ini berada di jajaran 5 besar kontributor pasukan PBB. Posisi ini mencerminkan konsistensi dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Bukan semua negara mampu mempertahankan kepercayaan seperti ini. Di beberapa wilayah, warga lokal memberi julukan khusus. Pasukan Garuda disebut sebagai tentara dari surga. Julukan ini lahir dari pengalaman, bukan propaganda. Bukan senjata yang mereka ingat, tetapi sikap para prajurit. Cara mereka berbicara, membantu, dan menghormati warga. Inilah kekuatan yang tidak tercatat dalam statistik senjata. Citra ini kembali menguat dalam isu Palestina. Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan kemanusiaan. Bukan hanya dalam kata, tetapi juga kesiapan tindakan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Langkah ini menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas di dunia Islam. Bagi banyak umat Muslim, ini adalah sinyal kepemimpinan moral. Indonesia dipandang siap memikul tanggung jawab nyata. Bukan sekadar penonton dari kejauhan. Kini, TNI tidak lagi dilihat hanya sebagai alat pertahanan nasional. Ia berkembang menjadi aktor penting dalam stabilitas internasional, khususnya di dunia Islam yang penuh tantangan geopolitik. Kerjasama militer dengan negara seperti Turki dan Mesir terus berkembang. Dialog dan latihan bersama menjadi semakin intensif. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan strategis. Pedang yang ditempa dengan keyakinan tidak mudah patah. Kekuatan yang dikendalikan oleh nilai akan bertahan lebih lama. Inilah jalan yang sedang ditempuh Indonesia. Langkah TNI yang tenang, namun konsisten menunjukkan arah masa depan. Indonesia sedang membangun kekuatan yang dihormati, bukan ditakuti. Sebuah kekuatan yang stabil dan berkelanjutan. Jika Anda ingin mendukung perjalanan Tentara Nasional Indonesia, bergabunglah bersama kami. Subscribe dan tekan tombol like untuk mendukung konten ini.